Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu besaran fisika dan satuannya. Di sini kita akan membahas tentang pengukuran, dan setelah memahami bab ini, kemampuan dasar yang akan Anda miliki adalah yaitu dapat mengukur besaran fisika berupa massa, panjang, dan waktu. Untuk pengukuran yang pertama, alat ukur panjang yang kita gunakan beserta ketelitiannya yaitu mistar. Skala terkecil mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Sedangkan ketelitian atau ketidakpastian mistar adalah setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dari 1 mm adalah 0, mm atau 0,05 cm. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong adalah rahang tetap, rahang geser, skala nonius, kemudian skala utama yang terletak pada bagian atas. Untuk rahangnya, di sini ada rahang tetap dan ada rahang geser yang bisa digeser-geser, sehingga di sini digunakan untuk mengukur diameter luar. Untuk bagian atas dari rahang ini dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Jangka sorong terdiri atas 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Beda skala nonius dengan skala utama yaitu 0,1 cm sampai 0,09 cm. Ini jumlah skalanya. Sementara skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga ketelitian jangka sorong yaitu setengah dari skala terkecilnya. Setengah dari 0,1 mm adalah 0,05 mm. Sementara dalam satuan cm menjadi 0,005 cm. Oke, untuk alat ukur panjang yang ketiga yaitu micrometer screw. Di sini bisa diputar. Adapun bagian-bagian dari micrometer screw adalah rahang geser, skala utama, kemudian selubung, kemudian selubung luar, rahang bergigi, dan rahang tetap. Di sini tempat meletakkan benda dengan cara memutar seperti skrup. Sementara ketelitian micrometer screw ini lebih teliti dibanding alat ukur panjang yang lain. Skala utama pada micrometer screw terdapat pada selubung dan skala nonius terletak pada selubung luar. Selubung luar memiliki 50 skala. Satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm per 50 skala sehingga diperoleh 0,01 mm. Itulah nilai skala terkecil dari micrometer screw yaitu 0,01 mm atau dirubah dalam senti menjadi 0,001 cm.
sehingga ketelitian mikrometer skrup adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,005 mm atau 0,0005 cm. Kita akan membahas beberapa contoh pengukuran. Di sini kita akan mengukur kedalaman laut dengan teknik pantulan ultrasonik. Pada kapal terdapat fatometer yang dapat memancarkan pulsa elektronik. Adapun cepat rambat bunyi dalam air adalah 15.500 meter per sekon. Selang waktu antara pulsa pancar sampai pulsa pantul yang diterima kembali oleh fatometer adalah sebesar 8 detik, sehingga kedalaman laut dapat dihitung dengan persamaan V dikali delta T per 2, sehingga diperoleh 1500 meter per sekon dikalikan dengan 8 sekon dibagi 2, sehingga kedalaman laut adalah 6000 meter. Setelah kita membahas beberapa macam-macam alat ukur panjang, sekarang kita akan membahas alat ukur waktu dan ketelitiannya. Alat ukur waktu yang biasanya dipakai dan umum dipakai itu adalah stopwatch. Di sini ada dua macam stopwatch. Yang pertama yaitu stopwatch analog, yang kedua stopwatch digital. Untuk skala terkecilnya adalah 2 dibagi 20 sekon, yaitu 0,1 sekon, sehingga ketelitian stopwatch adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dari 0,1 sekon, maka diperoleh 0,5 sekon. Di dalam pengukuran terdapat ketidakpastian pada pengukuran. Adapun macam-macam ketidakpastian pada pengukuran adalah yang pertama yaitu kesalahan atau error. Kesalahan atau error adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar X0. Macam-macam kesalahan. 1. Keteledoran yang disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Yang kedua, kesalahan acak yang disebabkan fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Yang ketiga, kesalahan sistematis yang menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Penyebab kesalahan pengukuran antara lain sebagai berikut. 1. Kesalahan kalibrasi, yaitu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Yang kedua, kesalahan titik nol. Di sini posisi 0 tidak tepat pada garis lurus. Yang ketiga, kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas. Yang keempat, kesalahan arah pandang membaca nilai skala. Untuk melaporkan hasil pengukuran digunakan persamaan X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0 dan delta X adalah nilai ketidakpastiannya. Di sini pada pengukuran tunggal untuk mencari delta X-nya adalah setengah dari skala terkecil, sementara untuk pengukuran berulang ketidakpastian relatifnya adalah delta X per X dikali 100%. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum.